Percaya diri adalah merupakan sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, dan ini mempengaruhi setiap kegiatan dan keputusan yang diambil. Dengan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dapat membantu Anda mendorong ke berbagai hal yang positif, yang antara lainnya adalah dalam peningkatan kompetensi Anda dan juga membantu Anda dalam meniti karir. Halo semuanya, selamat datang di channel A to Z to Success. Bertemu kembali dengan saya Fahmi. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali join di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan ikuti terus video-video pelatihan menarik lainnya sehingga bisa menambah dan meningkatkan kompetensi Anda dan membantu Anda dalam meniti karir untuk lebih sukses. Jadi ikuti video ini sampai habis sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang mempunyai percaya diri yang tinggi. Dan sebelum lupa, tolong supportnya untuk like and subscribe sehingga bisa memberikan motivasi terus kepada saya untuk memberikan video pelatihan menarik lainnya. Jadi tonton video ini sampai habis. Ada satu hal yang membuat orang tidak percaya diri, yaitu kecemasan. Kecemasan adalah rasa khawatir pada sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab yang tidak jelas. Dan kecemasan ini dihubungkan dengan rasa tidak berdaya dan tidak menentu. Akibat yang ditimbulkan dari rasa cemas kita bisa bagi menjadi 4. Yang pertama adalah kecemasan ringan. Yang kedua kecemasan sedang. Yang ketiga kecemasan berat. Dan yang keempat panik. Kecemasan ringan biasanya muncul dari ketegangan yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, individu terdorong untuk belajar yang akan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Gejala yang ditimbulkan dari kecemasan ringan adalah sesekali napas pendek, juga gejala ringan pada lambung. Yang kedua adalah kecemasan sedang. Persepsi terhadap lingkungan menurun, di mana individu lebih memfokuskan pada hal yang penting saat itu dan mengesampingkan hal-hal lainnya. Gejalanya antara lain adalah tekanan darah naik, diare, banyak bicara, dan lebih cepat. Yang ketiga adalah kecemasan berat. Seseorang yang mengalami kecemasan berat, persepsinya menjadi sempit. Individu cenderung memikirkan hal-hal yang kecil saja dan mengabaikan hal-hal lainnya. Dan juga individu tidak mampu berpikir berat lagi dan membutuhkan banyak pengarahan. Gejalanya adalah nadi dan tekanan darah naik, berkeringat, sakit kepala, dan merasakan ada ancaman yang meningkat. Yang keempat adalah panik. Pada tingkat ini persepsi sudah terganggu. Jadi individu tersebut tidak dapat lagi mengendalikan diri dan tidak dapat melakukan apa-apa walaupun sudah diberikan pengarahan. Akibat dari rasa cemas yang berkelanjutan bisa menimbulkan minder. Apa itu minder? Minder adalah perasaan diri tidak mampu dan menganggap orang lain lebih baik dari dirinya. Orang yang minder cenderung bersikap egosentris, memposisikan dirinya sebagai korban, merasa tidak puas terhadap dirinya, dan mengkasihani diri sendiri serta mudah menyerah. Efek dari rasa cemas bisa juga membuat orang menjadi grogi. Apa itu grogi? Grogi adalah perasaan subjektif sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Grogi berasal dari proyeksi negatif tentang apa yang akan terjadi nanti. Untuk menghadapi rasa minder dan grogi, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan. Pertama adalah lakukan self-assessment. Tujuannya adalah Anda kenali potensi apa saja yang menjadi kekuatan Anda dan juga kelemahan yang harus Anda perbaiki. Yang kedua adalah lupakan standar yang ditentukan oleh orang lain. Yang ketiga, hadapi rasa takut. Yang keempat, lupakan kegagalan masa lalu. Poin yang kelima adalah melakukan persiapan dan berlatih. Poin yang keenam adalah lakukan antisipasi kemungkinan apa saja yang bisa terjadi apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Yang ketujuh adalah visualisasi dengan cara yang positif. Yang kedelapan, Anda bisa tersenyum.
Yang kesembilan, ubah suara dalam diri Anda dengan teknik afirmasi atau self-talk. Yang ke-10 adalah positive thinking. Dan yang ke-11, bersikap nothing tulus. Kita semua berhak sukses. Jangan rasa minder, grogi, dan perasaan rendah diri menguasai diri kita. Ciri-ciri orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi yaitu hangat dan sopan dalam pergaulan, dapat menerima dan menghargai orang lain, memiliki dorongan untuk berprestasi, berani mengemukakan pendapat, bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu, tidak menyombongkan diri, memiliki kemampuan bersosialisasi, tidak tergantung pada orang lain, merasa dirinya berharga, dan punya keberanian untuk bertindak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan rasa percaya diri. Antara lain adalah faktor internal yang berupa konsep diri, yaitu bagaimana konsep yang ada di dalam pikiran bawah sadar yang berisi semua hal tentang diri kita. Dalam pembentukan konsep diri ada 3 faktor. Yang pertama adalah self-ideal, yang kedua adalah self-image, yang ketiga adalah self-esteem. Self-ideal adalah bagaimana cara kita mematok suatu standar pada diri kita. Seperti apa kriteria ideal menurut diri kita masing-masing. Sebagai contoh, ada orang yang menganggap bahwa dia sudah menjadi manusia yang ideal jika sudah berkeluarga, atau sudah memiliki anak, atau sudah memiliki rumah, atau memiliki jabatan tertentu di tempat kerja, dan lain sebagainya. Sekali lagi, self-ideal adalah patokan atau standar yang Anda buat sendiri untuk menentukan seperti apa idealnya Anda menjadi seorang manusia. Standar-standar ini muncul sebenarnya juga tak jauh dari peran informasi yang sering masuk pada diri Anda. Input-input informasi seperti itulah yang sebenarnya secara tidak sengaja membuat patokan-patokan seperti apa dan bagaimana hidup yang ideal yang harus Anda jalani. Yang menjadi masalah adalah jika standar self-ideal tidak didukung oleh program dan value yang ada dalam diri Anda. Berbeda dengan self-ideal, self-image tidak dibangun berdasarkan standar-standar dan patokan-patokan yang kita buat tentang diri kita masing-masing. Tetapi self-image merupakan cerminan diri kita apa adanya, yang bisa jadi sesuai dengan self-ideal atau mungkin juga tidak. Self-image inilah yang merupakan sebuah file besar di dalam pikiran bawah sadar kita yang menggambarkan bagaimana gambaran diri kita seutuhnya dari semua sisi kehidupan kita. Faktor yang ketiga adalah self-esteem. Self-esteem adalah penghargaan diri atau kepuasan terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah menghargai diri kita sendiri? Sudahkah kita puas terhadap diri sendiri? Sudahkah kita bersyukur dan menerima segala kelebihan dan kekurangan kita? Seberapa besar penghargaan kita terhadap diri kita sendiri, itulah tingkat self-esteem kita. Jika sudah mencapai level self-esteem yang amat tinggi, maka saat itu juga kita akan benar-benar merasakan bahagia. Sebenarnya yang membuat belum munculnya self-esteem pada diri kita, salah satunya adalah adanya gap atau kesenjangan antara self-ideal dan self-image. Faktor-faktor lainnya yang ikut membentuk rasa percaya diri pada faktor internal tadi selain konsep diri juga pengalaman hidup dan kondisi fisik. Sedangkan faktor eksternal yang juga mempengaruhi pembentukan rasa percaya diri adalah pendidikan, pekerjaan, dan juga faktor lingkungan. Percaya diri dapat berlaku dalam semua aspek kehidupan seperti bersosialisasi, bisnis, berpolitik, berkarir, dan lain sebagainya. Adapun cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri adalah yang pertama, membuat personal goal atau tujuan hidup Anda. Mulailah menumbuhkan rasa percaya diri dengan membuat perencanaan hidup, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Rencana akan memacu untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Adanya perencanaan akan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Yang kedua adalah lupakan standar yang ditetapkan orang lain. Lakukanlah sesuatu sesuai dengan standar yang kita miliki. Jangan mengikuti standar orang lain.
Orang lain memiliki nilai yang berbeda, dan sekeras apapun mencoba, kita tidak pernah bisa memuaskan semua orang. Poin yang ketiga adalah memperbaiki penampilan dan bahasa tubuh. Dengan memiliki penampilan dan bahasa tubuh yang baik, akan membuat orang lain tertarik, dan secara otomatis bisa menambah rasa percaya diri kita. Poin yang keempat adalah memperbaiki diri. Perbaikilah diri kita, baik dari segi kepribadian, sikap, karakter, dan lain sebagainya. Dan juga menggali potensi, skill, dan kemampuan dengan lebih maksimal. Poin kelima adalah selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita akan melakukan sesuatu tanpa beban. Akan tumbuh rasa percaya diri. Oleh karena itu, hilangkan pemikiran-pemikiran negatif yang ada pada diri kita. Kembangkan pikiran-pikiran positif yang akan mempengaruhi tindakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Demikianlah tips dan cara untuk meningkatkan rasa percaya diri, sehingga Anda akan mempunyai rasa percaya diri yang kuat dan bisa jauh lebih berkembang. Setiap orang berhak sukses, jangan biarkan minder, grogi, dan rendah diri menguasai diri Anda. Jadi tetap belajar, semangat, dan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda pikirkan atau Anda inginkan selama Anda konsisten dan terus berusaha. Salam sukses dan sampai berjumpa di video berikutnya.